Kita mulai aja Bapak Ibu sekalian mati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu menjelang kita berbuka puasa di masjid yang kita cintai ini, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita ini Pak ya, mencoba kita melihat riwayat yang menjelaskan 3 orang yang penyakit itu ya. Mungkin kisahnya masyhur di kita ini. Kisahnya terkenal, riwayatnya terkenal. Terdapat dalam Sahihnya Ibnu Hibban. Ada 3 orang berpenyakit yang didatangi oleh malaikat berwujud manusia. Itu terdapat dalam Sahihnya Ibnu Hibban. Jadi riwayatnya begini. Jadi ada 3 orang ya. Jadi ada 3 orang, inna salasatan fi bani Israila. Ada 3 orang dari Bani Israel. Ada yang abros. Abros itu penyakit lepra, kulitnya hancur, belang. Satu lagi akro. Akro itu botak ya. Rambutnya nggak mau tumbuh, tapi nggak mau tumbuhnya bukan karena dibotakin, tapi karena penyakit. Yang ketiga itu akma, orang yang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Kemudian diutuslah oleh Allah Ta'ala, fa ba'asa ilaihim malakan, diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Di atas pada mereka seorang malaikat. Kemudian didatangi yang pertama itu yang abros dulu, yang penyakit lepra. Penyakit lepra. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu inginkan? Apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, launun hasan, warna yang baik, warna kulit yang bagus, wajildul hasan, dan kulit yang bagus. Penyakit lepra ya Pak ya. Dimintanya Pak, warna yang bagus dan kulit yang juga bagus. Kemudian ditanya lagi sama malaikat yang berwujud manusia itu, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta jenis apa yang paling engkau inginkan? Ya, harta jenis apa yang paling engkau inginkan? Dia menjawab, al-ibl, onta. Dia mintanya onta. Maka malaikat mengusap kulit orang itu Ibu ya. Diusapnya, kemudian hilanglah penyakitnya itu. Kemudian dikasih naqatan usyara, ya, onta betina yang lagi hamil 10 bulan ya. Kemudian dikatakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi onta yang diberikan kepadamu. Itu yang pertama yang didatangi oleh malaikat. Kemudian yang kedua didatangi akro, yang botak itu, yang rambutnya nggak mau tumbuh-tumbuh karena berpenyakit, didatangi.
Kemudian ditanyai ya, Ayu syai'in ahabbu ilaika, sama pertanyaannya, apa yang paling engkau inginkan? Dia mengatakan sya'run hasan, rambut yang bagus. Ya, sya'run hasan, rambut yang bagus. Kemudian wa yazhabu anni, hilang dariku hadzal ladzi qad qaziranin nas, hilang dariku ya penyakit yang membuat manusia jijik kepadaku. Ya, penyakit di kepalanya itu membuat rambutnya enggak mau tumbuh ya Bu ya. Kemudian orang juga jijik kepadanya. Nah, dia berharap penyakit itu hilang. Maka malaikat diusap sama manusia yang berwujud malaikat yang berwujud manusia diusap. Maka hilanglah penyakitnya dan tumbuhlah rambut yang bagus. Kemudian ditanya, Ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau inginkan? Dia menjawab al-baqar, sapi. Maka diberikanlah dia baqaratan hafilah, sejumlah sapi atau sapi yang besar. Kemudian dikatakan kepadanya, barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi sapi yang diberikan kepadamu. Itu orang yang kedua. Sekarang didatangi orang yang ketiga. Yang ketiga itu yang buta. Didatangi, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling engkau inginkan? Dia mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari, Allah kembalikan pandanganku, fa'ubsira bihin nas, sehingga saya bisa melihat orang. Maka diusaplah matanya itu ya. Kemudian matanya kembali melihat seperti semula kala, pas dia kalah. Kemudian ditanya, apa harta yang kau paling inginkan? Dia menjawab al-ghanam. Ghanam itu artinya apa? Domba, sapi, domba ya. Domba. Kemudian diberikanlah domba yang diinginkan, Bu ya. Domba yang nantinya akan melahirkan banyak domba lainnya. Ya. Bahkan dalam riwayat itu sampai satu wadi, satu lembah itu dombanya semua. Ya, jadi ketika beberapa tahun berlalu, yang penyakit abros tadi, yang penyakit lepra tadi, ontanya berkembang sampai satu lembah. Satu lembah itu kan sekian hektar ya Pak ya. Itu isinya onta semua. Yang penyakit botak tadi juga sama. Penyakit botak tadi, sapinya juga satu lembah. Yang buta tadi aslinya juga sama, kambingnya satu lembah. Sekarang datang ujian kedua, ujian berikutnya. Jadi beberapa tahun berlalu, orangnya sudah pada kaya. Yang aslinya penyakit lepra udah kaya, banyak ontanya. Yang botak tadi juga sudah banyak sapinya. Yang buta tadi juga sudah banyak kambingnya. Maka datang lagi malaikat ya. Pertama didatangi dahulu yang pernah penyakit lepra itu, dalam wujud yang sama, fi suratihi wa ihatihi ya, dalam bentuk yang sama dan rupa yang sama. Orang penyakit lepra itu Bu ya. Kemudian ditanya. Kemudian orang yang tadi malaikat berwujud lepra itu mengatakan, rajulun miskin gitu. Laki-laki yang miskin, saya laki-laki yang miskin, wa bunus sabilin, ya, orang yang dalam perjalanan bekal saya habis, fala balagha biyal yaum, tidak ada yang akan bisa mengantarkanku, menyelamatkanku hari ini kecuali Allah Ta'ala. Kemudian Anda gitu, demi Allah yang memberikan Anda kulit yang bagus ini ya, warna kulit yang bagus ya, dan harta yang banyak, tolong belikan saya satu onta. Dari onta yang satu lembah itu dia minta satu onta saja. Nah. Kemudian apa jawaban yang pernah penyakit abros tadi, penyakit lepra itu? Al-hukuk kasirah, banyak kewajiban ini gitu. Kewajibannya banyak ya. Kalau sekarang ya jawabannya gitu juga mungkin sebagaimana. Banyak kewajiban. Ada rumah mau diperbaiki, anak sekolah gitu ya, kayak kita gitu. Jadi dia berkilah dengan cara seperti itu, al-hukuk kasirah gitu. Banyak ini gitu, minta ontanya satu lembah minta satu, dia bilangnya al-hukuk kasirah, banyak kebutuhan.
Kemudian apa kata malaikat? Ini kayaknya saya kenal Anda. Ka'anni a'rifuka. Dahulu kan Anda ini adalah orang yang berpenyakit lepra juga, gitu ya. Sama kayak saya sekarang. Ya. Kemudian orang-orang jijik kepadamu, yukazzirukan nas fakiran, kamu fakir. Kemudian Allah memberikan harta ini. Kemudian dia mengatakan, bukan, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Harta ini saya dapat dari bapak saya, bukan dari ini. Bapak saya orang kaya gitu. Jadi harta ini dari bapak saya aslinya gitu. Kemudian apa kata malaikat? In kunta kadziban, kalau kamu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta. Semoga Allah membalikkan lagi kamu seperti sedia kala. Dan akhirnya dia balik lagi, memang balik seperti semula. Penyakit lepra, semua ontanya hilang, mati. Ya, semuanya ontanya mati, balik lagi. Nah. Kemudian datang kepada yang kedua, kepada yang botak itu. Sama, malaikat berwujud seperti orang yang berpenyakit akro itu, penyakit botak. Kemudian diminta saya satu sapi dari sapi yang satu lembah itu. Kemudian jawabannya sama, al-hukuk kasira. Saya banyak kewajibannya gitu. Saya banyak kewajiban, banyak tugas, banyak yang harus dibayar gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan sama kayak yang sebelumnya, ini warisan dari bapak saya. Kemudian malaikat mengatakan, kalau kamu bohong ya fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, semoga Allah membalikkan seperti semula. Akhirnya dia ya botak lagi. Ya, semua sapinya hilang. Semua sapinya hilang. Itu yang dua orang gagal ya Bu. Yang dua orang sudah gagal. Kemudian didatangi yang ketiga, yang buta itu. Nah, yang buta nanti berbeda dia jawabannya Pak. Yang buta datang dalam bentuk gambar tampilan orang yang buta. Kemudian dia mengatakan, saya orang yang miskin, dalam perjalanan bekal habis. Ya, in qata'at bi al-hibal fi safari. Ya, kalau bisa saya minta satu domba saja. Dari dombamu yang satu lembah itu kasih saya satu saja untuk bekal perjalanan. Kemudian dijawab sama orang yang buta itu, qad kuntu a'ma. Dahulu juga saya sama kayak kamu. Ya, saya juga buta. Kemudian Allah kembalikan pandangan saya. Fakhuz masyita wada' masyita. Ambil yang kamu pengen ambil gitu ya. Kalau enggak suka tinggalkan. Ya, saya demi Allah la ajhadukal yauma syai'an akhastahu lillah. Saya enggak akan pernah menuntutmu terhadap sesuatu yang engkau ambil karena Allah Ta'ala. Ya, dia berhasil menghadapi ujian. Apa kata malaikat Pak? Amsik malaka. Pegang saja hartamu itu, enggak usah dikasihkan ke saya. Innama ubtulitum. Kalian hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiya anka, Allah ridha kepadamu, wa sakhita an sahibaika, kemudian murka kepada dua orang sahabatmu. Jadi yang dua yang aslinya penyakit lepra dan botak itu enggak lolos ujian ya Bu ya. Yang buta lolos ujian, bahkan hartanya bertambah banyak ya, karena dia bersedekah. Ini cerita ini kan sering kita dengar ya Bu ya, dan didapatkan di dalam riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat Ibnu Hibban. Sekarang kita lihat beberapa pelajaran Bu yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini ya. Yang pertama, ujian itu enggak selalu di dalam bentuk kesusahan Bu ya. Jadi ujian itu enggak selalu di dalam bentuk kesusahan. Nikmat itu pun ujian. Jadi kalau kita sehat itu ujian, kalau kita sakit ujian juga. Nah, kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian. Enggak diberikan kelebihan harta pun, keterbatasan pun itu ujian. Ibu ya. Jadi apapun kita diberikan kelebihan ilmu misalnya, itu ujian. Kita diuji dengan kejahilannya ujian juga. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita dapati itu kan ujian semua Pak ya. Maka berhasilnya kita dari ujian kenikmatan itu ya bersyukur. Berhasil dari ujian kesusahan
dengan bersabar. Jadi dua orang mukmin itu berada di antara syukur dan sabar, itu selalu begitu, Pak. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrohu kullahu khairun, seluruh perkaranya itu baik. Jadi seorang mukmin itu baik semua hasil perbuatannya, Pak. In asobathu sarra, kalau dapat kabar gembira, dapat kenikmatan, syakara, dia bersyukur, fakana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Wa in asobathu darra, kalau tertimpa musibah, sabara, dia bersabar, wa kana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Ya. Dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. Jadi mukmin itu selalu urusannya berujung di kebaikan, ya, Pak. Di kebaikan. Jadi apapun yang kita dapatkan, Pak, ya seharusnya mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Idealnya begitu memang. Jadi apapun yang kita dapat, apa yang kita raih, itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sesuatu yang kita anggap musibah itu. Dulu ada seorang sahabat namanya sahabat Amru bin Jamuh, Pak. Amru ibnul Jamuh. Amru ibnul Jamuh itu sahabat yang difabel, pincang kakinya. Jadi Amru bin Jamuh itu pincang kakinya. Ketika terjadi perang Badar, 4 orang anaknya enggak mengizinkannya untuk ikut dalam perang Badar. Ya. Karena memang uzur, laisa alal a'raji harajun. Kalau orang yang dalam posisi pincang enggak ada masalah, itu uzur, enggak apa-apa enggak ikut berjihad. Cuman dalam perang Uhud dalam perang Uhud dia menghadap Rasulullah SAW, pengen ikut juga dalam perang Uhud. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani, ya, sesungguhnya anak-anakku yahbisuni, menghalangiku, anil khuruji ma'aka ilal jihad, dari berangkat berjihad bersamamu. Ya, wallahi, demi Allah katanya, inni la arju, aku berharap, an ata'a bi arjati hadhil jannata, saya berharap bisa menapaki surga dengan kaki saya yang pincang ini. Ya. Jadi beliau mengatakan begitu. Dia menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, demi Allah saya berharap, inilah arju, ya, berharap untuk menapaki surga dengan kaki saya yang pincang ini. Ini kaki pincangnya Amru ibnul Jamuh itu, Pak. Dalam riwayat lainnya dia bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya masuk surga apakah kaki saya sehat? Berjalannya sehat di surga, apa masih pincang? Kata Rasulullah, masih sehat, sehat gitu, berjalan dengan sehat. Maka dia berangkat beneran, Pak, berangkat beneran ke medan Uhud itu. Dalam peperangan itu dia selalu berdoa kepada Allah Taala, Allahumma rzuqni syahada, ya Allah karuniakan aku syahid, wala taruddani ila ahli, jangan kembalikan aku kepada keluarga saya. Dan beneran di dalam Uhud itu beliau meninggal, ya, meninggal syahid di dalam Uhud itu, syahid di perang Uhud. Nah, sesuai dengan yang dia katakan itu, saya dengan kaki saya yang Allah kasih uzur itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dalam riwayat itu mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad ra'aituka, aku sungguh melihatmu, ya, berjalan di surga dengan kaki yang sehat, gitu kata Rasulullah SAW. Ada seorang alim yang komentar itu, apa kata beliau? Itu seorang Amru ibnul Jamuh dengan kaki yang begitu, itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan kita kadang-kadang yang bermasalah bukan kaki kita, tapi yang difabel itu kadang-kadang hati kita, ya, hati yang enggak mau dibawa ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun status kita, Pak, sehat atau terkena musibah, itu semuanya harus mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau susah ujiannya, ya bersabar. Kalau nikmat, bersyukur, ya. Kita bisa bercermin dari Raja Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman ketika meminta para wazirnya
untuk membawakan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ya. Raja Sulaiman kan di Palestina itu. Minta dibawakan singgasananya itu, sandasanya Ratu Balkis yang mau datang ke kerajaannya. Siapa yang bisa gitu. Seorang dari kalangan jin mengatakan, saya bisa. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, itu sudah datang singgasananya. Ada yang lebih cepat, ada seorang mukmin bisa membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berkedip ya, Pak. Jadi sebelum berkedip itu sudah datang gitu, Pak. Itu kan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Nabi Sulaiman doanya itu apa? Jangan memberikan kekuasaan yang sama sepertiku bagi orang-orang setelahku. Kekuasaan paling besar itu Raja Sulaiman itu, Pak. Apa kata Nabi Sulaiman ketika mendapati kehebatan yang luar biasa itu? Haza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkur am akfur, saya bersyukur atau kufur ya, bersyukur atau kufur. Jangan sampai nikmat itu mengarahkan kita kepada kekufuran ya, Pak. Nabi Sulaiman itu kan dalam riwayat juga begitu. Dalam riwayat Nabi Sulaiman itu punya kuda kesayangan ya, Pak. Punya kuda kesayangan, cuman kuda itu menghalanginya, pernah melalaikannya dari sholat asar. Allahu a'lam, dari riwayat begitu ya. Kalau nggak asar sholat, salah satu sholat Pak ya. Kemudian disembelih sama Nabi Sulaiman kudanya itu karena melalaikan dari sholat demi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala ya. Kemudian Allah gantikan kendaraannya dengan apa? Dengan angin itu tuh. Dengan angin itu dalam riwayat gitu ya, Pak. Dalam angin itu, angin yang bisa diperintahkan kemanapun bergeraknya oleh Nabi Sulaiman. Jadi sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas Pak ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah taala, Allah gantikan dengan yang lebih baik itu. Jadi jangan takut kita meninggalkan sesuatu karena Allah taala. Intinya lillahi taala. Nabi Sulaiman ketika menyembelih kudanya itu karena melalaikan dia dari sholat, lillahi taala. Allah ganti dengan angin yang bergerak kemanapun yang diinginkannya. Kan kendaraannya Nabi Sulaiman angin itu, Pak ya. Jadi apapun ya, yang semua yang mau diberikan Allah kepada kita itu ya nikmat, Pak Ibu ya. Nikmat ya. Bahkan kesempurnaan iman itu baru akan tercapai kalau kita menganggap tidak diberinya kita oleh Allah Ta'ala itu nikmat, Pak. Jadi kita berdoa misalnya, ya Allah berikan setelah saya misalnya harta, kemudian Allah nggak kabulkan, nah tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu nikmat itu, Pak. Karena bisa jadi yang kita anggap baik itu belum tentu baik ya, dalam pandangan Allah Ta'ala ya. Kita ini kan pandangannya terbatas ya. Nah, kesempurnaan iman di situ kata sebagian para ulama. Kemudian yang berikutnya, Pak, syukur nikmat itu dengan lisan dan anggota badan ya. Nah, jadi syukur nikmat itu dengan lisan dan anggota badan. Jadi kita bersyukur itu nggak cukup dengan alhamdulillah ya, Pak. Syukur itu harus diiringi oleh perbuatan. Kan ada syukur dengan qauli, dengan fi'li juga ya. Nggak cukup dengan qauli saja. Dapat nikmat qauli, sehat badan, alhamdulillah. Cuman nggak pernah dibawa ke masjid, nggak pernah sholat, itu nggak syukur namanya. Allah berikan nikmat harta misalnya, kemudian nggak pernah disedekahkan, nggak pernah dikeluarkan zakatnya, itu nggak syukur namanya. Jadi syukur itu nggak bisa dipisahkan dua itu, qauli dan fi'li, perkataan dan perbuatan ya, perkataan dan perbuatan. Cuman alhamdulillahnya nggak cukup, harus diiringi dengan perbuatan. Itu harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan digunakan di jalan Allah, harta digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya kayak kisah tadi itu, dalam riwayat itu, dia memiliki satu lembah onta, diminta satu, enggak mau. Akhirnya apa? Ya akhirnya dibenamkan semua, hilang semua, penyakitnya balik lagi. Ya. Punya satu lembah sapi, diminta satu, enggak dikasih sapi yang satu, padahal banyak satu lembah. Akhirnya penyakitnya balik, sapinya hilang semua. Qarun kan juga begitu, Pak ya. Qarun itu kan dulu pengikut Nabi Musa itu. Qarun itu pengikut Nabi Musa. Miskin, berdoa minta Nabi Musa untuk mendoakan biar menjadi orang kaya. Jadi kaya beneran. Cuman ketika dinatangi oleh Nabi Musa minta dikeluarkan zakatnya enggak mau dia. Akhirnya apa? Ya sekalian korun-korunnya sama hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya apa? Kalau di dalam harta kita itu, dalam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, kalau enggak ditunaikan haknya,
Itu dikhawatirkan akan hilang semuanya Pak. Badan sehat nggak dipakai di jalan Allah Ta'ala, ya khawatir akan dipakai, diuji dengan oleh Allah Ta'ala gitu. Atau misalnya harta yang banyak itu nggak dikeluarkan zakatnya, ya khawatir akan dilibas semua oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai gara nilah setitik rusak susu sebelanga itu. Itu kayak kisahnya tadi itu yang 3 itu. Yang lepra nggak mau ngasih onta 1 lembah itu, hilang semua. Yang botak sama, hilang semua, 1 sapi 1 lembah itu. Penyakit balik lagi. Ya. Yang ama, yang buta bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan itu. Ya. Jadi begitu, Pak. Jadi kita keluarkan memang kalau sudah ada kewajibannya itu. Karena penyakit kita pernah kita sampaikan, ada dalam diri kita ini penyakit al-bukhl. Al-bukhl itu enggak mau memberi apa yang bakhil, Pak. Kalau bisa enggak memberi apa yang kita punya, ditahan gitu. Semakin bertambah harta itu semakin tamak untuk mengeluarkan itu, Pak. Makanya ujiannya adalah sedekah. Kemudian terakhir, Pak. Ini udah, Pak. Udah, Pak Haji. Oh, udah. Kita cukupkan demikian saja, Pak Bu sekalian mati Allah Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa.